dasar bintara kemarin sore, beraninya kau mengangkat kepala di hadapanku? Apa perempuan itu berpikir jabatan komandan resimen ini ajang arisan? Sersan Mayor Budi Hartono jongkok di bawah naungan kontainer tua yang sedikit menahan terpaan angin muson di belakang gedung staf administrasi, lalu meludahkan dahak kental ke tanah. Ludah itu seolah langsung membeku begitu menyentuh tanah, dan uap putih yang keluar dari mulutnya langsung sirna ditelan udara dingin, dataran tinggi Dieng, yang suhunya anjlok di bawah nol. Ia mematikan rokok kretek yang sudah habis diisapnya, lalu dengan kasar melemparkannya ke dalam kaleng bekas. Sersan Kepala Agus yang berada di seberangnya tampak gelisah seraya menoleh ke sekeliling. Aduh, Sersan Mayor, tolong dijaga sedikit ucapannya. Hari ini kan upacara pelantikan, bagaimana kalau ada yang dengar? Katanya komandan resimen yang baru ini dari Kopassus, pendengarannya tajam. Persetan dengan pasukan khusus. Apa perempuan tahu medan perang? Dia pikir ini markas di belakang garis pertahanan? Enak saja. Di dataran tinggi Dieng ini, binatang liar pun bisa mati beku. Memangnya berapa lama dia bisa bertahan di tengah angin setajam silet ini? Perempuan yang biasanya cuma duduk di ruangan berake di markas besar sambil membolak-balik kertas. Sersan Mayor Budi Hartono menepuk-nepuk seragamnya dan bangkit berdiri. Tanda pangkat Sersan Mayor Baret di dadanya tampak berkilauan. Ia sudah 20 tahun mengabdi di unit ini. 5 komandan resimen dan entah berapa komandan batalion telah silih berganti. Baginya, komandan hanyalah tamu yang singgah sebentar lalu pergi. Arogansi bahwa dirinya lah penguasa sejati unit ini telah mendarah daging. Mau taruhan? Paling lama 2 minggu. Dalam 2 minggu, dia pasti akan menangis memohon untuk dipindah tugaskan ke unit yang lebih tinggi. Aku pertaruhkan pergelangan tanganku. Sersan Mayor Budi Hartono tersenyum sinis dan berbalik ke arah gedung staf administrasi. Namun, berbeda dari dugaan Sersan Mayor Budi, sore itu udara di Dieng terasa lebih menggigit dari biasanya. Dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dikelilingi oleh pegunungan terjal. Daerah ini berubah menjadi daratan beku saat musim kemarau, di mana embun es yang ganas sering kali menyamarkan batas antara langit dan bumi. Telinga dan hidung para prajurit yang berbaris di lapangan upacara sudah memerah karena radang dingin, dan uap putih yang terus-menerus keluar dari mulut mereka mengaburkan pandangan. Angin setajam silet yang seolah mengiris daging, menembus sela-sela kerah seragam tempur mereka, tetapi tak seorang pun dari 200 prajurit itu yang berani bergerak. Komandan baru yang berjalan ke atas podium, Kolonel Kartika Sari. Suara sepatu bot militernya terdengar begitu jelas dan dingin di telinga. Tap, 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 tak ada gestur pamer atau dehaman yang dibuat-buat seperti yang biasa dilakukan komandan lain saat upacara pelantikan. Kartika Sari berjalan tanpa suara seperti macan tutul di atas es tipis, tetapi memancarkan aura yang kuat saat berdiri di tengah podium. Perawakannya kurus, tetapi garis bahunya yang terlihat di balik seragam tampak kokoh bagai baja. Di bawah rambutnya yang dipotong pendek, sorot matanya yang tajam lebih dingin daripada udara Dieng. Pandangan seluruh anggota unit tertuju padanya. Komandan resimen wanita termuda, lulusan komando pasukan khusus, julukan-julukan yang melekat padanya terdengar hebat. Tetapi di mata para prajurit dan perwira, lebih banyak keraguan daripada kekaguman. Di mata beberapa bintara senior, termasuk Sersan Mayor Budi, bahkan terpancar rasa antipati yang terang-terangan. Kartika Sari tidak mengambil mikrofon yang telah disiapkan. Sebaliknya, ia perlahan-lahan memutar kepalanya, menatap satu persatu para prajurit yang memenuhi lapangan upacara, staf perwira, dan jajaran bintara utama yang berbaris di bawah podium. Ketegangan terasa di setiap tempat yang disinggahi tatapannya. Saat matanya bertemu langsung dengan Sersan Mayor Budi Hartono, tanpa sadar Sersan Mayor Budi terbatuk dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Itu bukan sekadar tatapan biasa. Itu adalah tatapan predator puncak yang sedang mencari tahu di mana mangsanya bersembunyi dan di mana harus memasang perangkap. Meskipun tidak menggunakan mikrofon, suara Kartika Sari terdengar nyaring dan bergema hingga ke sudut-sudut lapangan upacara. Suaranya datar tanpa emosi, tetapi mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Mulai hari ini, saya, Kolonel Kartika Sari, mengambil alih komando Resimen Infanteri ke-23 di bawah Divisi Infanteri ke-3, ia melewatkan semua basa-basi,
Tak ada ucapan terima kasih atau janji klise untuk bekerja keras. Mulai saat ini, tidak ada kata kira-kira atau cukup di unit saya. Prajurit membuktikan dengan hasil dan bertindak sesuai aturan. Saya akan membuat kalian tidak malu dengan seragam yang kalian kenakan. Selesai. Pidato pelantikannya sangat singkat dan padat. Tepuk tangan baru terdengar beberapa saat kemudian. Sebagian karena terkejut dengan pidato yang begitu singkat, tetapi lebih karena mereka terintimidasi oleh aura dingin yang dipancarkannya. Setelah turun dari podium, Kartikasari tidak menaiki jeep komando yang telah menunggunya. Sebaliknya, ia memberi isyarat dengan dagunya ke arah markas resimen, menunjukkan niatnya untuk berjalan kaki. Para staf perwira mengikutinya dengan panik, dan di barisan paling belakang, Sersan Mayor Budi Hartono mengikuti dengan langkah lambat. "Sersan Mayor, Anda lihat tadi?" Tatapannya benar-benar mematikan, ternyata Kopassus memang beda. Bisik kepala staf personel yang berjalan di sebelahnya sambil menggelengkan kepala. Sersan Mayor Budi mendengus. Omong kosong. Itu semua cuma akting. Nanti kalau cuaca makin dingin, dia tidak akan keluar dari kamarnya yang hangat. Dia tidak akan muncul di tempat latihan, karena takut riasannya luntur. Semua perempuan kan begitu. Tepat pada saat itu, Kartikasari yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti seolah terpaku. Para staf perwira yang mengikutinya berhenti mendadak seperti domino yang runtuh dan nyaris saling bertabrakan. Kartikasari perlahan-lahan membalikkan badannya. Tatapannya melewati puluhan staf perwira dan tertuju tepat pada Sersan Mayor Budi Hartono di belakang barisan. Jaraknya lebih dari 10 meter, tetapi Sersan Mayor Budi merasa merinding seolah disiram air dingin. Tidak mungkin terdengar. Suara angin membuat suara orang di sebelah saja tidak terdengar. Kartikasari melangkah mendekat. Suara sepatu botnya terdengar keras seperti detak jantung. Ia mendekat hingga ke depan wajah Sersan Mayor Budi dan menatapnya dengan dingin. "Anda, bintara utama di sini?" Sersan Mayor Budi berusaha menyembunyikan keterkejutannya dan mengangkat tangan untuk memberi hormat. Namun, ujung jarinya hanya melayang di dekat alisnya, dan sikapnya jelas-jelas tidak tulus. "Garuda? Ya, saya bintara utama resimen, Sersan Mayor Budi Hartono." Suaranya yang diucapkan dengan asal-asalan terdengar kesal. Kartikasari tidak bergeming menerima hormat yang tidak tulus itu. Tatapan dinginnya tertuju pada medali-medali pameran di dada Sersan Mayor Budi dan baretnya yang miring. "Teriakan hormat Anda tidak terdengar." "Ulangi." Kening Sersan Mayor Budi berkerut mendengar teguran tajam. Kartikasari. Beraninya Komandan Resimen Bau Kencur ini mengkritik sikap saya yang sudah 20 tahun di militer. Amarah membuncah di dalam dirinya, tetapi ada terlalu banyak prajurit dan staf perwira di sekitarnya. Akhirnya, ia menggertakkan giginya dan meninggikan suaranya. "Garuda." Barulah Kartikasari mengangkat tangannya dengan perlahan dan tegas untuk membalas hormat. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia mendekat dengan mengancam ke wajah Sersan Mayor Budi dan menatap matanya yang goyah. Seragam yang mentereng tidak dengan sendirinya menaikkan martabat seorang prajurit. "Sersan Mayor Budi, dasi Anda miring? Apakah cara berpikir Anda juga miring sehingga penampilan Anda mengikutinya?" Para staf perwira di sekitarnya menahan napas mendengar teguran sedingin es itu. Wajah Sersan Mayor Budi memerah karena malu. Kartikasari berbalik dengan acuh tak acuh seolah tidak peduli dengan jawabannya dan berjalan menuju markas. 10 menit lagi, laporan dari semua perwira di ruang kendali komando. "Laporkan segera siapapun yang terlambat 1 menit pun." Sambil menatap punggungnya yang menjauh, Sersan Mayor Budi menggertakkan giginya. Perempuan ular berbisa itu baru datang sudah berulah. Namun, ia sama sekali tidak tahu bahwa saat masih di Kopassus Detasemen 81. Gultor, Kartikasari adalah anjing pelacak yang tak tertandingi dalam membongkar borok di internal unit dan mengungkap pengkhianat, melebihi kemampuannya dalam melacak musuh yang berada ratusan kilometer jauhnya. Terlebih lagi, sebelum menginjakan kaki di tanah Dieng ini, ia telah menerima berkas intelijen penting dari seorang kenalan terpercaya di Pusat Intelijen Angkatan Darat, Pusintelat, mengenai adanya dugaan pencucian uang dan penggelapan logistik militer di unit ini. Angin Dieng bertiup semakin kencang, mengibarkan bendera. Perang tanpa suara telah dimulai. Ruang komandan terasa dingin seperti tenda lapangan di tengah musim dingin. Meskipun pemanas sentral menyala,
Kartika Sari dengan keras kepala membuka lebar jendela untuk ventilasi. Di atas meja kerjanya, dokumen serah terima yang ditinggalkan pendahulunya yang seolah melarikan diri dan papan status unit berserakan. Dengan tangan bersarung kulit hitam, ia membolak-balik dokumen lembar demi lembar dengan tajam. Serak, serak. Hanya suara kertas yang kering yang mengisi keheningan yang menyesakan. Buku catatan penerimaan logistik, buku catatan pengembalian seragam, dan kunci kotak saran prajurit. Bawa semua itu ke meja saya sekarang juga. Kepala staf operasi yang berada di sebelahnya bertanya dengan gugup. Komandan, apakah tidak terlalu berlebihan di hari pertama Anda? Anda bahkan belum selesai membereskan barang-barang di rumah dinas. Barang-barang saya urus sendiri. Cepat bawa data yang saya minta. Ngomong-ngomong, kemana Bintara Utama? Sersan Mayor Budi sedang berkeliling barak untuk menyemangati para prajurit. Katanya juga mau memeriksa kondisi pemanas karena cuaca tiba-tiba jadi dingin. Menyemangati, ya? Sudut bibir Kartika Sari tertarik sinis. Ia mengambil daftar seragam yang akan dimusnahkan dari tumpukan dokumen. Catatan pemusnahan sepatu bot tempur dan pakaian hangat kelas A yang masih bagus dengan alasan palsu, rusak bertebaran dengan tinta merah. Rajin sekali dia mengurusnya, seperti tikus. Gumamnya pada diri sendiri, lalu menatap keluar jendela dengan mata dingin. Di seberang lapangan upacara, terlihat barak tua tempat para prajurit tinggal. Pemandangannya tampak damai, tetapi dengan insting binatang buasnya, ia bisa merasakan hal buruk apa yang sedang terjadi di dalamnya. Pada saat yang sama, di barak Kompi 2. Berhenti. Hei, prajurit 2, apa yang kau sembunyikan di belakangmu? Dengan suara brak, Sersan Mayor Budi Hartono mendobrak pintu barak dan berteriak, para prajurit yang sedang sibuk mempersiapkan makan malam terkejut dan membeku di tempat. Garuda. Prajurit 2 Surya Adi. Seorang prajurit muda dengan wajah pucat di sudut barak yang sedang merapikan lokernya menyebutkan nama dan pangkatnya dengan gemetar. Sersan Mayor Budi mendekati prajurit 2 Surya dengan langkah lambat seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Di tangannya, bukan tongkat komando, melainkan tongkat hiking tebal seperti pentungan. Tuk, tuk. Ia dengan mengancam menyentuh laci loker prajurit 2 Surya dengan ujung tongkatnya. Tadi aku lewat koridor dan melihatmu membuka kotak paket sambil tersenyum lebar. Apa itu? Hadiah dari pacarmu? Bukan, Sersan Mayor. Ini hadiah ulang tahun dari orang tua saya. Hadiah ulang tahun? Ya? Anak berbakti sekali. Coba kulihat. Sersan Mayor Budi merebut kotak kecil yang disembunyikan prajurit 2 Surya di belakang punggungnya. Setelah bungkusnya disobek dengan kasar, sebuah jam tangan mewah berwarna perak berkilauan di bawah lampu neon. Model edisi terbatas dari merek terkenal. Barang mahal yang sulit dibeli bahkan jika seorang prajurit menabung gajinya sampai selesai wajib militer. Mata Sersan Mayor Budi berkilat-kilat penuh keserakahan. Ia mengambil jam tangan itu dan membolak-baliknya sambil berdecak. Hei, Surya Adi, apa kau bisa memakai jam tangan semahal ini saat bekerja? Bagaimana kalau tergores saat kau memakainya untuk membangun pos atau membersihkan salju? Hah? Hatiku bisa ikut sakit. Akan saya pakai dengan hati-hati. Anak ini tidak mengerti juga, ya? Di militer itu ada yang namanya menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau ada yang pakai jam tangan elektronik murahan dan ada yang pakai barang mewah berkilauan begini, apa bisa timbul rasa persaudaraan? Hah? Ini semua adalah musuh utama yang merusak persatuan unit. Sersan Mayor Budi mencoba jam tangan itu di pergelangan tangannya yang besar sambil tersenyum licik. Ini berisiko hilang, jadi akan kusimpan sementara di brankas staf administrasi. Ambil saja saat kau cuti. Mengerti? Tapi, Sersan Mayor, menurut peraturan, jam tangan adalah barang pribadi. Prajurit 2 Surya mencoba memprotes dengan suara bergetar. Wajah Sersan Mayor Budi langsung berubah garang seperti iblis. Ia menggebrak lantai dengan tongkat hikingnya. Bang, apa kau pikir ucapan Bintara Utama ini bukan apa-apa? Apa aku bilang mau merampasnya? Aku bilang mau menyimpankannya. Kalau kau simpan di barak dan hilang, aku yang harus bertanggung jawab karena lalai mengawasi. Kau mengabaikan niat baikku? Kenapa barak ini jadi begini? Banyak sekali pencuri berkeliaran dan tidak ada yang mengawasi? Teriakan Sersan Mayor Budi membuat suasana di barak membeku.
Komandan Regu dengan wajah kaku menarik ujung seragam prajurit 2 Surya. Sinyal tanpa kata untuk menundukkan pandangannya. Mata prajurit 2 Surya memerah karena sedih, tetapi ia menggigit bibirnya erat-erat dan menundukkan kepalanya. Maaf, akan saya perbaiki. Jangan cuma omong kosong, tunjukkan dengan tindakan. Ah, jam tangan ini berat dan bagus juga. Akan kusimpan baik-baik di loker, jadi jangan berpikiran macam-macam. Sersan Mayor Budi dengan tak tahu malu memasukkan jam tangan prajurit 2 Surya ke dalam saku celananya. Tatapan serakahnya tidak berhenti dan beralih ke loker Kopral Jaka di sebelahnya. Kopral Jaka? Sepatu bot tempur buatan luar negeri itu? Apa sudah dapat izin? Kelihatannya melanggar peraturan. Akan kusita, jadi bawa ke staf administrasi. Di barak yang seperti baru saja diterpa badai, hanya keheningan yang tersisa. Para prajurit mengepalkan tangan menahan amarah, tetapi di hadapan kekuasaan Sersan Mayor, mereka adalah pihak yang lemah. Di koridor, Sersan Mayor Budi menikmati sensasi logam dingin di sakunya. Barang sebagus ini, Pak Oki pasti mau membayarnya mahal. Menjelang pensiun, ia mengubah semua yang ada di unit menjadi dana pensiunnya. Ia telah melakukan banyak penyelewengan, tetapi tidak pernah tertangkap. Komandan batalion tidak kompeten dan komandan resimen tidak punya pengaruh. Namun, ia tidak menyadari adanya tatapan tajam dari ujung koridor yang gelap. Di lantai 2 markas, di ruang komandan yang gelap, Kolonel Kartikasari mengamati semua kejadian itu dari celah tirai. Di teropong malam yang dipegangnya, terekam jelas gambar Sersan Mayor Budi mengambil barang-barang prajurit. Berani juga kau, Sersan Mayor Budi Hartono. Kartikasari bergumam dingin dan mengangkat gagang interkom. Kepala Staf Intelijen, segera ke ruangan saya. Malam di Dieng terasa begitu dingin dan menusuk. Di tengah suhu di bawah nol, keserakahan manusia tidak berhenti. Sersan Mayor Budi Hartono menegakkan kerah jaketnya dan berjalan ke tempat terpencil di belakang dapur. Kantong hitam di tangannya tampak seperti sampah, tetapi di dalamnya ada darah dan keringat para prajurit. Komandan resimen baru itu, si perempuan, tidak kelihatan batang hidungnya. Sersan Mayor Budi melirik ke lantai 2 markas. Seharusnya ia menegakkan disiplin di awal masa jabatannya, tetapi Kartikasari anehnya begitu tenang. Beredar rumor bahwa ia hanya seorang atasan yang seharian menandatangani dokumen, mungkin karena dia perempuan, jadi penakut. Baguslah kalau begitu. Ia tersenyum sinis dan mendekati lubang di pagar. Di tempat yang telah dijanjikan, sebuah mobil box milik Pak Oki sudah menunggu dengan mesin menyala. Hei, Pak Oki, lama menunggu? Sersan Mayor Budi menggoyangkan kantongnya. Jendela mobil turun, dan Pak Oki yang memakai topi wol tampak senang. Aduh, Sersan Mayor, tangan Anda bisa beku. Barangnya bagaimana? Pasti bagus, kan? Yang ini kelas S. Sertifikatnya juga ada, jadi harganya harus bagus. Pak Oki menerima kantong itu dan memeriksa isinya sambil berdecak. Wah, Sersan Mayor memang hebat. Tapi, saya dengar rumor tentang komandan resimen baru kurang bagus. Apa tidak apa-apa? Katanya dari Kopassus. Persetan dengan Kopassus? Seberapa hebatnya seorang perempuan? Paling-paling cuma duduk di belakang meja sambil membolak-balik kertas. Dia ada di telapak tanganku, jadi jangan khawatir. Siapkan saja uangnya. Jangan lupa, transfernya ke rekening atas nama Suryo, bukan nama saya. Kalau sampai ketahuan, kita berdua bisa celaka. Baik, Sersan Mayor. Nanti kalau ada barang baru, saya hubungi lagi. Lampu belakang mobil box itu perlahan menghilang di telan kegelapan. Sersan Mayor Budi Hartono membayangkan saldo rekeningnya yang akan bertambah sambil tersenyum puas. Angin malam yang menusuk terasa hangat oleh bayangan uang. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa di menara pengawas pos jaga, hanya 50 meter dari tempatnya berdiri. Di tengah kegelapan pekat, seseorang sedang menahan napas dan mengamati semua itu. Itu adalah Kolonel Kartikasari, yang mengenakan pakaian hangat khusus berwarna hitam yang menyatu dengan kegelapan. Dengan teropong malam berperforma tinggi, ia merekam setiap adegan Sersan Mayor Budi menyerahkan barang curian kepada Pak Oki dan menerima uang. Di sebelahnya, Kapten Jati, perwira intelijen, gemetar dengan wajah pucat. Kau lihat dengan jelas. Suara Kartikasari lebih dingin dan kering dari angin malam.
Kapten Jati menelan ludah dan menjawab dengan susah payah. Komandan, itu jelas-jelas penggelapan barang militer dan transaksi ilegal dengan warga sipil. Buktinya sudah kuat, kita harus menangkapnya sekarang juga. Tidak? Tunggu. Kartika Sari menurunkan teropongnya dan menatap punggung Sersan Mayor Budi yang menjauh dengan tatapan dingin. Kalau kita tangkap sekarang, dia hanya akan menjadi kambing hitam. Dia akan berdalih menjual barang bekas prajurit untuk menambah biaya operasional Anit dan paling-paling hanya akan mendapat sanksi disipliner. Sersan Mayor Budi itu licin seperti belut. Jaring biasa tidak akan bisa menangkapnya. Ia mengeluarkan alat perekam dari sakunya dan memeriksa kembali rekaman percakapan tadi, transfer ke rekening Suryo, sertifikatnya juga ada. Bukti ini tidak cukup untuk menghancurkannya. Kita harus memperbesar permainannya, sampai dia masuk ke dalam lubang yang tidak bisa dia panjat keluar. Kita harus memberinya neraka yang sempurna. Kartika Sari memberi perintah tegas kepada Kapten Jati. Mulai besok, operasi dimulai. Minta semua catatan cuti prajurit dari bagian personalia, dan panggil kepala logistik ke ruangan saya secara diam-diam. Kita akan mencocokkan buku catatan yang dipegang Sersan Mayor Budi dengan stok sebenarnya sampai ke detail terkecil. Siap. Tapi, kepala logistik itu teman dekat Sersan Mayor Budi, saya khawatir keamanan informasi tidak terjamin. Senyum sinis tersungging di bibir Kartika Sari, seperti binatang buas yang akan menerkam mangsanya. Jangan khawatir. Kepala logistik itu gila promosi. Kalau dia salah langkah, bukan hanya promosinya yang hilang, tapi juga seragamnya. Kalau dia sadar akan hal itu, dia akan datang merangkak di kakiku. Kau tahu taktik apa yang paling aku pelajari di Kopassus? Kapten Jati menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kartika Sari berbisik, cara paling menyakitkan untuk membunuh musuh adalah dengan menjadikan sekutu terpercayanya sebagai pedang kita. Ayo pergi. Keesokan paginya, suasana di ruang rapat markas resimen terasa berat. Para staf perwira dan komandan yang berkumpul untuk laporan mingguan menahan napas karena takut pada komandan baru. Sebaliknya, Sersan Mayor Budi Hartono, yang memikirkan uang haram yang didapatnya kemarin, bersandar di kursi dengan sikap lebih arogan dari biasanya. Saat Kartika Sari memasuki ruang rapat, semua orang berdiri dan memberi hormat, duduk. Rapat dimulai dengan perintah sedingin es. Selama laporan dari bagian operasi, intelijen, dan personalia, Kartika Sari tidak bertanya satu kata pun atau menggerakkan penanya. Ia hanya menatap mata para pelapor dengan tajam. Tekanan dari keheningan itu membuat para pelapor berkeringat dingin. Akhirnya, laporan dari kepala logistik selesai. Laporan selesai, saat kepala logistik hendak duduk dengan lega. Kartika Sari angkat bicara. Tunggu sebentar. Semua mata tertuju padanya. Kartika Sari mengangkat cangkir teh di depannya, menyesapnya perlahan, lalu meletakkannya kembali dengan sangat hati-hati. Ting! Suara kecil itu terdengar tajam seperti tembakan di tengah keheningan. Kepala logistik. Baru-baru ini ada laporan di layanan pengaduan masyarakat bahwa kasus pencurian barang pribadi prajurit di resimen kita meningkat. Alis Sersan Mayor Budi berkedut mendengar ucapan itu. Kepala logistik tergagap karena terkejut. Laporan seperti itu belum sampai ke kami, Komandan. Aneh sekali. Saya sendiri yang memeriksa. Dalam sebulan terakhir di Kompi 3 saja ada lebih dari 10 kasus kehilangan jam tangan, dompet, dan barang elektronik mahal. Bukan logistik, tapi barang pribadi di loker prajurit yang hilang seperti ini, bukankah itu berarti ada tikus di dalam unit? Tatapan Kartika Sari perlahan tapi pasti mengarah ke Sersan Mayor Budi. Sersan Mayor Budi berusaha tetap tenang dengan berdeham dan mengalihkan pandangannya, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa merinding di punggungnya. Bintara Utama. Ya, Komandan. Anda berada di posisi yang paling tahu keluh kesah prajurit, bukan? Kenapa Anda sama sekali tidak tahu tentang kasus pencurian serius yang sering terjadi ini? Sersan Mayor Budi menjawab dengan senyum licik. Aduh, Komandan, anak-anak sekarang tidak tahu berharganya barang, jadi sering ceroboh. Mereka sering meletakkan barang sembarangan, lalu mengeluh dicuri. Saya akan memberikan mereka pembinaan mental yang keras. Pembinaan mental, ya? Solusi yang bagus sekali. Kartika Sari bangkit dari kursinya. Ia berjalan perlahan mengelilingi ruang rapat di belakang para perwira. Tap, tap.
Suara sepatu botnya yang teratur berhenti tepat di belakang Sersan Mayor Budi. Suasana di ruang rapat membeku. Ngomong-ngomong, Sersan Mayor, jam tangan di pergelangan tanganmu itu berkilauan dan terlihat cukup mahal. Anehnya, sangat mirip dengan model yang dilaporkan hilang oleh prajurit kita sambil menangis. Jantung Sersan Mayor Budi serasa berhenti berdetak. Ia terkejut dan buru-buru menutupi pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ah, ini barang palsu yang dibelikan oleh adik ipar saya. Mana mungkin saya punya uang untuk membeli barang mewah. Ia tertawa paksa sambil berkelit, tetapi keringat dingin membasahi keningnya. Palsu, ya? Kolonel Kartikasari tersenyum dingin dan melangkah lebih dekat. Ia mendekatkan mulutnya ke telinga Sersan Mayor Budi dan berbisik dengan suara pelan namun menusuk. Sebaiknya kau berhati-hati. Kalau barang palsu terus-menerus berpura-pura menjadi asli, suatu saat pemilik aslinya bisa muncul dan memotong pergelangan tanganmu itu. Itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah vonis mati yang menyatakan bahwa ia sudah mengetahui semua kejahatannya. Sersan Mayor Budi merasakan tekanan yang menyesakan. Tetapi ia menghibur diri dengan berpikir bahwa tidak ada bukti dan menjawab dengan suara gemetar, "Akan saya ingat." Komandan. Kartikasari kembali ke tempat duduknya dan menutup map dengan suara keras sambil memerintahkan dengan suara yang menggema di seluruh ruang rapat. Mulai hari ini, saya perintahkan audit keamanan mendadak di semua area resimen. Barak, asrama perwira, gudang, ruang pemanas, bahkan sampai ke langit-langit. Periksa semuanya. Jika ditemukan barang tersembunyi tanpa izin saya, perwira yang bersangkutan harus siap-siap melepas seragamnya. Kepala logistik, Kepala Staf Intelijen, laporkan hasilnya sebelum apel pagi besok. Siap, laksanakan. Rapat selesai. Begitu Kartikasari meninggalkan ruang rapat, suasana yang tegang langsung menjadi riuh. Sersan Mayor Budi mengepalkan tangannya di bawah meja. Apa perempuan ini benar-benar mau melawanku? Ia merasa cemas. Barang-barang curian di brankas staf administrasi menjadi masalah. Tetapi barang-barang elektronik mahal yang disembunyikannya di dalam lemari di asramanya adalah masalah yang lebih besar. Tim audit pasti akan datang malam ini atau besok pagi, harus disingkirkan, segera. Sersan Mayor Budi Hartono bergegas keluar dari ruang rapat. Pikirannya hanya terfokus pada cara menghilangkan barang bukti. Sore harinya, langit di Dieng seolah berlubang dan hujan deras turun. Dalam sekejap, salju menumpuk hingga setinggi mata kaki, dan unit menjadi kacau karena operasi pembersihan salju. Sersan Mayor Budi memanfaatkan kekacauan ini. Dengan dalih memimpin pekerjaan pembersihan salju, ia menghindari para prajurit dan menuju ke gudang tua yang sepi di sudut unit. Di dalam tas ransel hitamnya, ada uang hasil penggelapan dan buku catatan berisi daftar barang curian. Gudang tua itu terasa dingin seperti lemari es. Ia membuka ubin di belakang lemari tua yang terbengkalai di sudut dan memasukkan tasnya ke dalam celah sempit di bawahnya. Tidak akan ada yang tahu di sini. Setelah audit selesai, tinggal ambil lagi. Setelah selesai, Sersan Mayor Budi menghela napas lega dan berbalik. Terdengar suara tak. Ia terkejut dan melihat sekeliling, tetapi hanya ada suara jendela tua yang berderit karena angin. Sialan, cuma suara angin. Ia bergegas keluar dari gudang. Namun, begitu ia menghilang, Kolonel Kartikasari yang tertutup salju muncul dari atap gudang. Lampu merah kamera perekamnya yang merekam semua kejadian dari celah atap yang rusak berkedip di dalam kegelapan. Lokasi terkonfirmasi. Barang bukti akan saya ambil sendiri. Tim intelijen, terus lacak kemana tikus itu menyembunyikan makanannya. Terdengar suara panik dari perwira intelijen di seberang radio. Diterima, Komandan, terlalu berbahaya. Jangan turun tangan sendiri, biar kami yang. Ini perburuanku. Rasanya lebih nikmat mencekik lehernya saat dia sedang tidur nyenyak. Kartikasari melompat turun dari atap dengan ringan. Badai salju menyelimuti tubuhnya. Ia bergerak tanpa suara seperti hantu di gunung salju. Malam itu pukul 10, di ruang komandan, Kartikasari tersenyum dingin sambil menonton rekaman video yang didapatnya. Terdengar ketukan di pintu, dan seorang prajurit piket masuk. Komandan? Prajurit 2 Surya Adi dari Kompi 3 datang. Katanya ada hal penting yang ingin disampaikan. Suruh dia masuk. Beberapa saat kemudian, Surya Adi masuk dengan penampilan berantakan.
Matanya bengkak dan bibirnya pecah berdarah. Begitu masuk, ia langsung berlutut di lantai dan menangis tersedu-sedu. "Komandan, tolong selamatkan saya. Saya tidak tahan lagi." Kartika Sari bangkit dari kursinya dan membantunya berdiri. Prajurit tidak berlutut. "Duduk." "Ada apa?" Surya Adi mulai menumpahkan semua perasaannya yang terpendam sambil terisak-isak. "Tadi saat membersihkan salju, Sersan Mayor Budi memanggil saya secara pribadi. Katanya kalau saya membocorkan cerita tentang jam tangan itu, dia akan memasukkan saya ke sel tahanan dan menelepon orang tua saya. Mengatakan bahwa saya tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan militer dan membuat masalah. Saya tidak takut masuk sel tahanan, tapi saya lebih baik mati daripada membuat orang tua saya kecewa." Suara prajurit 2 Surya Adi bergetar karena takut. Kolonel Kartika Sari diam-diam mengambil tisu dari mejanya dan memberikannya kepadanya. Tatapannya menjadi dingin. Seorang atasan yang seharusnya melindungi bawahannya malah mengancam dengan kelemahannya. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin. Ini adalah insubordinasi terburuk yang menginjak-injak kehormatan prajurit. Prajurit 2 Surya Adi, ambil pulpen. "Siap. Tulis semua yang kau katakan tadi, dan semua pemerasan serta ancaman yang kau alami dari Sersan Mayor Budi. Jangan ada yang terlewat. Ini akan menjadi senjata dan perisaimu, kehormatan dan jam tanganmu, akan kuambil kembali." Mendengar janji tegas Kartika Sari, prajurit 2 Surya menyeka air matanya dan menggenggam pulpen dengan erat. 1 jam kemudian, surat pernyataan yang telah selesai berada di tangan Kartika Sari. Ia melihat jam tangannya. Pukul 2 pagi. Waktunya berburu. Tanpa ragu, ia menekan bel alarm. Semua prajurit bangun. Segera berkumpul di lapangan upacara. Tidak perlu perlengkapan lengkap. Semua, termasuk Sersan Mayor Budi Hartono, berkumpul dengan seragam lengkap. Sirene alarm meraung-raung memecah keheningan malam Dieng. Barak yang tadinya sunyi langsung menjadi kacau. Para prajurit keluar sambil mengucek mata, dan Sersan Mayor Budi Hartono juga berlari keluar dengan hanya mengenakan kaos singlet dan atasan seragam tempur sambil mengumpat. "Perempuan gila mana yang membunyikan alarm di pagi buta begini? Apa ada perang?" Setibanya di lapangan upacara, lampu sorot yang begitu terang menyambut mereka. Di atas podium, Kolonel Kartika Sari berdiri dengan wajah dingin, dan di belakangnya, lampu rotator mobil polisi militer berkedip-kedip. Keringat dingin mengalir di punggung Sersan Mayor Budi. Suasananya tidak biasa. Kartika Sari mengambil mikrofon. Suaranya yang menggelegar bergema di lapangan upacara. "Mulai saat ini, resimen kita akan memulai operasi pembersihan internal. Musuh tidak hanya ada di luar. Musuh di dalam yang menusuk dari belakang adalah yang paling hina." Di tengah gumaman para prajurit, tatapan Kartika Sari tepat mengarah ke Sersan Mayor Budi. Bintara Utama Budi Hartono maju ke depan podium. Sersan Mayor Budi dengan susah payah menggerakkan kakinya yang gemetar ke depan podium. "Ada apa, Komandan? Kenapa mengganggu tidur para prajurit?" "Budi Hartono, aku bertanya padamu. Dengan mempertaruhkan kehormatan prajuritmu, apakah kau tidak punya rasa malu sedikit pun?" Sersan Mayor Budi tersenyum paksa dengan licik. "Haha, selama 20 tahun mengabdi di militer, saya hanya berbakti pada negara, memanggil polisi militer segala. Tidakkah ini terlalu berlebihan? Berbakti, ya?" Kartika Sari tersenyum sinis dan menunjuk ke layar. "Apakah ini yang kau sebut berbakti?" Di layar besar, diputar video berkualitas tinggi yang menunjukkan Sersan Mayor Budi membongkar lantai gudang tua dan menyembunyikan tas berisi barang curian. Bahkan, suaranya saat berbicara di telepon dengan Pak Oki sambil merendahkan para prajurit terdengar jelas. "Hei, seberapa hebatnya seorang perempuan? Dia ada di telapak tanganku." Saat suaranya sendiri bergema melalui pengeras suara, wajah Sersan Mayor Budi menjadi pucat pasi. Di antara para prajurit, terdengar cemoohan dan desahan penuh penghinaan. Itu rekayasa. Itu fitnah. Itu bukan saya." Saat Sersan Mayor Budi mundur, Kartika Sari memberi isyarat. Para polisi militer yang telah siaga langsung menerkamnya seperti binatang buas. "Anda ditangkap atas tuduhan pencurian barang militer, penggelapan, pengancaman, dan penyalahgunaan wewenang. Lepaskan. Kau tahu siapa aku? Aku bintara paling senior di unit ini.
Beraninya kau menyentuhku. Tidak. Kartika Sari. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Tangan Sersan Mayor Budi yang meronta-ronta dipelintir dan diborgol. Klik, suara logam dingin menandai kejatuhannya. Kartika Sari turun dari podium dan menatap Sersan Mayor Budi yang berlutut setelah dilumpuhkan. Ia dengan kasar merobek tanda pangkat Sersan Mayor dari bahunya. Tanda pangkat ini bukan diberikan oleh negara untuk kau mencuri. Kau bukan prajurit, tapi preman berseragam. Di unitku, sampah harus dibakar, bawa dia pergi. Sersan Mayor Budi berteriak seperti binatang saat diseret ke mobil polisi militer. Di lapangan upacara, hanya keheningan yang tersisa. Kartika Sari berbalik menghadap para prajurit yang gemetar. Ekspresinya menjadi lebih lembut. Prajurit 2 Surya Adi. Prajurit 2 Surya Adi, siap. Prajurit 2 Surya yang berada di tengah kerumunan menjawab dengan lantang. Besok pagi, datang ke staf administrasi. Ambil kembali jam tanganmu yang hilang dan harga dirimu yang terinjak-injak. Mendengar ucapan itu, tatapan para prajurit berubah. Itu bukan rasa takut, melainkan rasa hormat kepada seorang pemimpin sejati. Semua prajurit kembali ke barak dan tidur nyenyak. Selesai, Garuda. Teriakan hormat yang lebih lantang dari sebelumnya mengguncang langit fajar Dieng. Kartika Sari mengendurkan bibirnya yang terkatup rapat dan tersenyum tipis sambil berjalan melintasi lapangan upacara yang tertutup salju putih. Di balik bahunya, malam musim dingin yang panjang dan gelap berlalu, dan fajar harapan perlahan-lahan menyingsing. Sudah seminggu berlalu sejak Sersan Mayor Budi Hartono diseret ke dalam mobil polisi militer sambil berteriak. Selama itu, resimen tampak kembali normal. Para prajurit tidak lagi khawatir barang-barang pribadi mereka akan dirampas, dan beredar kabar bahwa makanan di kantin menjadi jauh lebih enak. Namun, Kolonel Kartika Sari, yang berada di tengah badai yang tenang, secara naluriah merasakan bahwa kedamaian saat ini adalah palsu, dan ini bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari perang besar. Jendela di ruang komandan tertutup rapat oleh tirai, menghalangi cahaya dari luar. Di dalam ruangan yang gelap, Kartika Sari hanya mengandalkan satu lampu meja untuk menganalisis buku catatan yang ditinggalkan Sersan Mayor Budi. Sekilas, buku itu tampak seperti buku catatan keluar masuk logistik biasa, tetapi di antara deretan angka, tersembunyi pola sandi yang rumit dan sulit dipahami oleh orang biasa. Namun, mata tajamnya yang terlatih sebagai analis intelijen anti-teror saat di Kopassus tidak bisa ditipu. Ini bukan sekadar pencuri biasa. Kartika Sari mengambil pulpen merah dan menggarisbawahi tanggal yang mencurigakan dan jumlah yang tidak normal. Skala penggelapan yang dilakukan Sersan Mayor Budi jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh seorang bintara sendirian, barel-barel bahan bakar militer, komponen generator mahal, bahkan komponen senjata cadangan untuk latihan militer yang seharusnya tidak boleh bocor. Semua materi strategis ini secara teratur diselundupkan keluar. Tangannya berhenti di halaman terakhir. Sebuah nama yang ditulis dengan samar di sudut kertas menarik perhatiannya. Letkol Arif, Kepala Logistik Divisi, Letnan Kolonel Arif Prakoso. Perwira elit yang dikenal luas di divisi dan disebut-sebut sebagai calon komandan resimen berikutnya. Kening Kartika Sari berkerut. Sersan Mayor Budi hanyalah ekor cicak yang bisa dikorbankan, dan tubuh utamanya berada di tempat yang jauh lebih tinggi. Tepat pada saat itu, pintu ruang kerja terbuka dan kepala staf operasi masuk dengan tergesa-gesa. Garuda, lapor, komandan. Kepala logistik divisi datang tanpa pemberitahuan. Katanya ingin minum teh dan sedang menunggu di luar. Harimau itu datang sendiri ke sarangnya. Kartika Sari memasukkan buku catatan rahasia itu ke laci paling dalam dan menguncinya, lalu perlahan bangkit berdiri. Suruh dia masuk. Beberapa saat kemudian, Letnan Kolonel Arif Prakoso, dengan seragam tempur yang rapi dan senyum santai, masuk. Dari penampilannya yang ramah dan berkacamata, ia meletakkan satu set kopi premium yang dibawanya di meja tamu. Kolonel Kartika, saya dengar Anda baru saja melakukan hal besar. Sersan Mayor Budi itu, saya juga sudah lama mengawasinya. Berkat Anda, saya merasa lega. Ternyata, lulusan pasukan khusus memang beda cara kerjanya. Letkol Arif tersenyum licik sambil menyeduh kopi. Namun, di balik lensa kacamatanya, matanya yang tajam seperti elang mengamati dokumen-dokumen di meja Kartika Sari. Kartika Sari tidak melewatkan tatapan licik itu dan menanggapinya dengan dingin.
Terima kasih atas pujiannya. Saya hanya membuang daging busuk yang membuat organisasi sakit. Ngomong-ngomong, ada urusan apa kepala staf divisi yang sibuk datang langsung ke resimen bawahan? Ia tidak duduk dan tidak menawarinya kopi, melainkan berdiri dengan tangan terlipat di dada dan menatapnya. Tangan Letkol Arif yang sedang mengaduk kopi berhenti sejenak di udara, lalu bergerak lagi. Bukan hal besar. Saya dengar penyelidikan polisi militer diperluas karena kasus Sersan Mayor Budi, jadi saya khawatir. Kolonel Kartika kan kurang pengalaman di lapangan, jadi saya takut Anda terlalu bersemangat dan membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Letkol Arif membawa cangkir kopi yang mengepul ke depan Kartika Sari. Suaranya menjadi pelan dan rahasia. Sersan Mayor Budi itu orangnya ceplas-ceplos. Selama penyelidikan, dia bisa saja mengarang cerita macam-macam untuk menyelamatkan diri dan membuat orang lain ikut repot. Organisasi militer kan begitu, tidak ada yang bersih 100%, kita semua saling membantu dan menutupi. Kalau terlalu dalam digali, tangan sendiri yang bisa terluka. Kolonel Kartika juga harus memikirkan promosi menjadi jenderal, bukan? Itu jelas-jelas bujukan sekaligus ancaman yang mengerikan. Pesan yang jelas bahwa jika ia berhenti sekarang, kariernya akan terjamin, tetapi jika terus menggali, ia akan dihancurkan. Kartika Sari tidak melihat cangkir kopi yang disodorkan Letkol Arif. Sebaliknya, ia menatapnya langsung dengan tatapan dingin dan menjawab dengan dingin. Maaf, saya tidak minum kopi saat bertugas. Dan, Letkol Arif, ya. Silakan katakan apa yang ada di pikiran Anda. Kalau ada debu, harus dibersihkan. Kalau ada daging busuk, harus dipotong sampai ke akarnya. Itulah tugas seorang perwira Tentara Nasional Indonesia dan tanggung jawab seorang komandan. Apakah orang yang tidak bersalah yang akan terluka atau penjahat yang seharusnya dihukum? Kita lihat saja nanti. Seketika, senyum ramah di wajah Letkol Arif menghilang. Ia membanting cangkir kopi di tangannya ke meja dengan keras. Kopi panas berwarna merah kecoklatan tumpah kemana-mana, menodai taplak meja putih. Kolonel Kartika Sari, apa kau meremehkanku karena aku berbicara baik-baik? Kau pikir karena kau pernah beberapa kali ikut operasi di Kopassus? Kau bisa sombong? Jangan salah, ini lapangan. Hutan yang dikuasai oleh politik dan koneksi, bukan kemampuan. Kau sendirian sok suci, pada akhirnya kau hanya akan menjadi orang buangan yang disingkirkan dari organisasi, politik dan koneksi, ya? Anda memilih kata-kata yang paling saya benci. Di unit saya, hanya kemampuan yang adil dan peraturan yang ketat yang berlaku. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, silakan pergi. Saya sangat sibuk dengan urusan komando. Letkol Arif tertawa sinis dengan ekspresi tidak percaya. Baiklah. Kita lihat saja sampai di mana kau bisa bertahan. Akan kubuat kau menangis darah dan menyesal. Setelah Letkol Arif pergi sambil membanting pintu, Kartika Sari segera mengangkat gagang interkom. Petugas keamanan, segera amankan semua rekaman CCTV di koridor dan ruang tamu ruang komandan. Dan cadangkan juga catatan keluar masuk dan rekaman kamera dashboard mobil Kepala Logistik Divisi, Letnan Kolonel Arif Prakoso, yang baru saja pergi. Naikkan tingkat keamanan ke level tertinggi, peta perang telah berubah total. Ini bukan sekadar proses disipliner untuk menangkap tikus di dalam, melainkan perang frontal melawan kartel korupsi besar yang menguasai militer. Kartika Sari menenangkan tangannya yang gemetar dan membuka kembali buku catatan rahasia di dalam laci. Arif Prakoso, jadi kau adalah beking kotor Sersan Mayor Budi. Kalau begitu, baiklah. Akan kulayani kau dengan cara Kopassus. Sejak sore hari setelah kunjungan Letkol Arif, suasana di resimen menjadi tidak biasa. Seolah-olah sebagai balasan, jumlah pasokan logistik dari markas divisi mulai berkurang drastis. Udara dingin yang menusuk di Dieng menembus celah-celah barak. Ruang pemanas yang kehabisan bahan bakar menjadi dingin, dan truk pengangkut bahan makanan diusir dari pos penjagaan dengan alasan konyol, tidak higienis. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan pembalasan yang jelas dan picik. Komandan batalion berlari ke ruang komandan dengan wajah pucat. Komandan, kalau begini terus, para prajurit hanya akan makan biskuit dan mie instan selama berhari-hari. Orang-orang di bagian logistik divisi menolak dokumen pengajuan dengan alasan tinta di dokumennya luntur.
Letnan Kolonel Arif Prakoso itu berniat membunuh kita secara perlahan. Kartika Sari diam-diam menatap keluar jendela. Ia melihat para prajurit yang sedang membersihkan salju di tengah suhu di bawah nol sambil menghangatkan tangan mereka yang membeku. Beraninya mereka menyentuh piring nasi anak-anakku. Tatapan Kartika Sari menjadi dingin. Apa alasan penolakannya? Tinta luntur, jarak antar baris, itu hanya alasan untuk tidak mau memberikan, kan? Baiklah. Selama ini kita terlalu bersikap seperti prajurit. Kartika Sari bangkit dan mengenakan topi baretnya. Kumpulkan semua staf perwira, dan siapkan mobil komando. Kita serang divisi. Siap. Tapi, kalau kita pergi tanpa meminta audiensi dengan Panglima Divisi, siapa bilang mau audiensi, kita mau menyatakan perang. 30 menit kemudian, Jeep Kartika Sari melewati pos penjagaan divisi dengan kasar. Ia melewati ruang kepala logistik dan langsung mendobrak pintu ruang kepala intelijen. Brak, kepala intelijen yang sedang merokok mengerutkan kening. Kartika Sari melemparkan salinan buku catatan kejahatan Sersan Mayor Budi dan catatan tindakan pembalasan dari bagian logistik ke mejanya. Namun, kepala intelijen, yang merupakan teman baik Letkol Arif, bahkan tidak melihat dokumen itu dan mendengus. Kolonel Kartika, kau pikir ini di mana? Dan aku tahu kau ada masalah dengan Letkol Arif. Tapi masalah seperti itu bisa diselesaikan sambil minum-minum, bukan dengan intelijen. Minum? Prajurit saya kedinginan dan kelaparan, dan Anda bicara soal minum? Ini jelas-jelas penyalahgunaan wewenang dan tindakan pengkhianatan. Ah, perempuan ini benar-benar. Kepala intelijen mematikan puntung rokoknya dan berteriak. Ada bukti. Selain buku catatan sampah ini, ada bukti yang kuat. Kau tahu, ini insubordinasi. Apa kau sudah gila mau melepas seragammu? Kartika Sari menatapnya dengan dingin seolah melihat serangga. Seperti yang diduga, sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Bukti, ya? Baiklah. Akan kuberikan bukti kuat yang Anda inginkan. Ia berbalik tanpa ragu. Terdengar umpatan dari belakangnya, tetapi ia tidak peduli. Setelah keluar dari gedung, ia mengeluarkan ponsel satelit dari sakunya, bukan ponsel lipat biasa. Halo, senior. Ya, ini Kartika Sari dari Kopassus. Bukan mau minta tolong, tapi mau memberi berita eksklusif. Lawan bicaranya adalah seorang wartawan yang meliput Kementerian Pertahanan dan juga mantan seniornya. Judulnya, Kartel Perwira Korup di balik piring nasi prajurit di garis depan cukup untuk halaman depan, kan? Datanya akan saya kirim lewat faks. Nama dan pangkat saya boleh disebutkan. Saya yang akan bertanggung jawab. Setelah selesai menelepon, sudut bibir Kartika Sari tertarik sinis. Kanker di dalam tubuh harus dihancurkan dengan palu, bukan dengan pisau bedah. Keesokan harinya, Indonesia gempar. Halaman depan surat kabar pagi dan portal berita online dipenuhi dengan berita tentang kondisi menyedihkan di unit garis depan Dieng dan kesewenang-wenangan perwira divisi. Petisi online muncul dan situs web Kementerian Pertahanan lumpuh. Panglima Divisi murka, dan Letnan Kolonel Arif Prakoso dinonaktifkan dari jabatannya dan akan diselidiki oleh polisi militer. Namun, ular akan mengeluarkan racun paling mematikan sebelum kepalanya hancur. Arif menggerakkan jaringannya, Kepala Dinas Penerangan, untuk melakukan serangan terakhir. Beberapa hari kemudian, agen-agen dari Dinas Penerangan berpakaian hitam datang ke ruang komandan. Kami datang untuk audit keamanan. Kolonel Kartika Sari, Anda akan kami periksa atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Militer. Kepala Dinas Penerangan tersenyum penuh kemenangan sambil menunjukkan surat perintah. Mereka menggeledah ruang komandan seperti perampok, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyembunyikan USB berisi berkas rahasia palsu yang telah mereka siapkan di bawah meja. Serahkan laptop dan ponsel pribadi Anda. Jika menolak, kami akan langsung menangkap Anda. Kartika Sari dengan patuh menyerahkan laptopnya. Sikapnya yang begitu tenang membuat Kepala Dinas Penerangan sempat curiga, tetapi ia segera memberi isyarat kepada agennya sesuai rencana. Agen yang memeriksa laptop itu berteriak dengan suara yang dibuat-buat. Ditemukan. Riwayat pengiriman berkas berukuran besar. Penerimanya adalah email portal sipil. Wajah Kepala Dinas Penerangan berseri-seri. Sudah kuduga. Kolonel Kartika, habislah kau. Membocorkan rahasia militer ke pihak sipil. Ini pengkhianatan.
Para staf perwira resimen menatap Kartika Sari dengan wajah pucat. Namun, Kartika Sari, dengan tangan terlipat di dada, berkata dengan ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan badut. Jangan hanya lihat judul berkasnya, coba buka juga isinya. Apa? Percuma saja melawan. Buka saja. Lihat apa isinya. Terintimidasi oleh aura dingin Kartika Sari, agen itu membuka berkas dengan tangan gemetar. Layar monitor dipenuhi bukan dengan peta operasi, melainkan dengan adegan transaksi kotor. Dalam video, Letnan Kolonel Arif Prakoso sedang duduk di sofa sebuah tempat hiburan malam, menerima amplop tebal berisi uang dari seorang kontraktor sipil bernama Marco. Di foto sebelahnya, Kepala Dinas Penerangan sedang memegang stik golf mewah sambil tersenyum lebar. Ini apa? Wajah Kepala Dinas Penerangan langsung pucat seperti mayat. Kartika Sari tersenyum dingin dan berkata perlahan, "Kalau mau mengorek-ngorek keburukan orang lain, seharusnya periksa dulu apa dirimu sendiri bersih. Saya ini sudah malang melintang di Kopassus. Apa kau pikir saya tidak tahu kalau ada tikus yang masuk ke laptop saya?" Ia merebut laptop dari tangan agen yang membeku itu. "Ini umpan yang kulempar untuk menjebak kalian, begitu kalian mengaksesnya, video ini akan terkirim otomatis ke tim investigasi polisi militer di markas besar. Sekarang, orang-orang di markas besar juga sedang menikmati wajah kotor kalian. Kau perempuan gila." Kepala Dinas Penerangan jatuh terduduk di lantai. Bukan audit, melainkan jerat yang mencekik leher mereka sendiri. "Audit keamanan? Ya, bagus sekali. Berkat kalian, saya jadi tahu sendiri betapa busuknya para perwira divisi." Kartika Sari menarik kerah baju Kepala Dinas Penerangan yang terduduk di lantai. "Krek." Kepala Dinas Penerangan meronta-ronta. "Sampaikan pada Arif Prakoso. Kalau mau memburuku, jangan pakai pisau tumpul seperti ini, tapi bawalah sesuatu yang bisa memenggal leherku. Dengan cara seperti ini, bahkan kancing seragamku pun tidak akan bisa kau lepas." Kepala Dinas Penerangan dan para agennya lari tunggang langgang dari ruang komandan. Para staf perwira yang menyaksikan dari koridor bersorak dan bertepuk tangan. "Komandan, benar-benar melegakan." Namun, ekspresi Kartika Sari masih kaku. Ini bukan akhir, melainkan awal. Arif hanyalah ekor, dan di belakangnya ada tubuh yang lebih besar. Ia harus menemukan siapa pemilik punggung yang bahkan membuat Letkol Arif menunduk di sudut video itu. Malam itu, salju lebat turun di Dieng. Kartika Sari menunda kepulangannya dan mondar-mandir di depan papan situasi di ruang kendali komando. Jaringan Arif akan dibereskan, tetapi jika sumber uangnya, Marco, masih bebas, maka Arif kedua dan Budi ketiga akan tumbuh lagi seperti jamur beracun. Harus menangkap Marco untuk mencabut akarnya. Tiba-tiba, getaran ponsel memecah keheningan. Nomor tidak dikenal. Dengan Kartika Sari. "Wah, Kolonel Kartika," suaranya terdengar seperti penguasa dunia. "Ya?" Suara lengket dan licik dari seberang telepon. "Itu Marco." "Siapa ini?" "Aduh, jangan begitu. Anda sudah lihat wajah saya di video. Saya Marco, yang bertanggung jawab atas perekonomian di Dieng. Si Arif itu kerjanya tidak becus, jadi merepotkan Anda." "Ya, saya minta maaf. Langsung saja ke intinya. Sabar sekali Anda, Kolonel. Jangan jadi musuh, mari kita berteman. Saya punya tanah bagus di Dieng, cocok untuk investasi hari tua." Bujukan yang klise. Kartika Sari memberi isyarat kepada perwira operasi untuk menekan tombol rekam. Suap dan ancaman, semakin banyak saja tuduhannya. Ancaman? Ini tawaran bisnis yang saling menguntungkan. Kapan bisa kaya dengan gaji tentara? Kalau Anda bekerja sama dengan saya akan dukung penuh sampai Anda menjadi jenderal. Dan setelah pensiun, saya akan berikan jabatan direktur di salah satu perusahaan saya. Saya beda kelas dengan orang-orang seperti Sersan Mayor Budi. Bisnis, ya? Menarik juga. Di mana kita bertemu? Perwira operasi di sebelahnya terkejut dan memberi isyarat tidak setuju. Tetapi Kartika Sari menempelkan jari telunjuk di bibirnya untuk menenangkannya. "Haha, ternyata Anda orangnya berani juga. Besok malam jam 8, datang ke restoran Taman Gunung di kota. Karena banyak mata-mata, datanglah sendiri dengan tenang." Setelah telepon ditutup, perwira operasi berteriak, "Komandan,
Apa Anda sudah gila? Itu jebakan. Marco itu preman. Kartika Sari membuka laci mejanya dan mengambil alat pelacak lokasi dan penyadap mini sambil tersenyum dingin. Harus masuk ke sarang harimau untuk menangkap anaknya. Dia yang mengundang, tidak sopan kalau tidak datang. Tidak boleh. Saya akan siapkan pasukan bersenjata untuk menyergap. Tidak, kalau ada pergerakan pasukan, dia akan curiga dan kabur seperti tikus. Aku akan masuk sendiri. Tapi ada tugas untuk kalian. Kartika Sari memanggil para staf perwira ke depan peta. Besok, tepat 10 menit setelah aku masuk restoran, mulai operasi pembersihan. Sasarannya bukan restoran, tapi kantor rahasia Marco. Rencananya adalah pertaruhan nyawa. Ia menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian Marco, sementara mantan anak buahnya merebut buku catatan asli yang berisi semua kejahatannya. Dia akan berpikir aku datang untuk bernegosiasi dan akan lengah, tapi target sebenarnya bukan meja makan itu, tapi untuk mencabut jantungnya. Mata Kartika Sari berkilat tajam seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Udara malam Dieng tajam, tetapi tidak lebih tajam dari niat membunuh di dalam hati Kartika Sari. Malam ini, ia akan mencabut jantung kartel besar yang menguasai dunia hitam Dieng. Tempat yang dijanjikan, restoran Taman Gunung, berada di lereng gunung yang terpencil, jauh dari kota. Biasanya, tempat itu ramai oleh para pelaku korupsi pengadaan militer yang berpesta pora, tetapi malam ini begitu sunyi. Di pintu masuk restoran, 4 orang berbadan tegap berdiri seperti pos pemeriksaan. Tepat pukul 8 malam, Jeep Kartika Sari muncul membelah kegelapan. Jangan matikan mesin. Kalau ada apa-apa, hubungi lewat radio. Jangan masuk sebelum aku panggil. Meninggalkan tatapan khawatir pengemudinya, Kartika Sari melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Ia mengenakan seragam rapi, tetapi di baliknya tersembunyi tongkat teleskopik yang bisa menjadi senjata mematikan kapan saja dan alat perekam mini untuk merekam semua percakapan. Preman-preman di pintu masuk yang tadinya mendekat dengan mengancam, berhenti dan memberi jalan setelah melihat tanda pangkat kolonel di bahunya. Beliau sudah menunggu. Saat membuka pintu ruang khusus yang ditunjukkan, hawa panas dan bau daging panggang langsung terasa. Di kursi utama, Marco, penguasa Dieng, duduk dengan angkuh. Selamat datang, Kolonel Kartika Sari. Kebanggaan unit Garuda Sudi datang ke tempat kumuh ini. Suara Marco terdengar penuh sindiran. Kartika Sari masuk ke dalam ruangan tanpa melepas sepatunya. Kemampuan persepsi spasial yang telah terasa sejak di Kopassus langsung mendeteksi bahaya. Ada orang di balik partisi. Suara samar dari ventilasi di langit-langit. Ada tikus bersembunyi. Saya tidak akan melepas sepatu. Karena saya akan segera pergi, begitu ia duduk, Sekretaris Marco, atas isyarat dari bosnya, meletakkan tas kerja tebal di atas meja. Klik, saat tas terbuka, tumpukan uang kertas 100 ribuan berkilauan seperti sisik ular. Letkol Arif kerjanya tidak becus sehingga mengganggu kolonel. Ini permintaan maaf saya, dan juga jaminan untuk kemitraan kita ke depan. 1 miliar rupiah. Kartika Sari menatap tumpukan uang itu dengan dingin. Kemitraan? Memberi makan daging busuk kepada prajurit dan mengambil uang haram. Itukah yang kalian sebut kemitraan? Ucapan Anda sedikit keterlaluan. Ini fleksibilitas. Fleksibilitas. Kalau kolonel melepas seragam, apa yang tersisa? Kehormatan, itu tidak bisa memberi makan. Kalau bekerja sama dengan saya, Anda akan hidup mewah seumur hidup. Marco mengangkat botol minuman keras untuk mengisi gelas Kartika Sari. Saat itu, tangan Kartika Sari melesat seperti ular dan mencengkeram pergelangan tangan Marco dengan kuat. "Aarg!" teriak Marco kesakitan. Botol minuman keras jatuh dan pecah di lantai, menumpahkan isinya. "Jangan salah, aku tidak akan makan semeja dengan orang yang meracuni piring nasi prajuritku, dan beraninya kau mencoba membeli kehormatanku dengan uang kotor ini." Kartika Sari memelintir pergelangan tangan Marco dan mendorongnya, lalu menendang tas berisi uang itu. Tumpukan uang tumpah ke atas bara api dan terbakar, mengeluarkan asap yang menyesakan. "Perempuan gila, kau mau mati, ya?" Marco berteriak dengan wajah memerah. "Anak-anak, tunggu apa lagi?" Seret perempuan ini dan paksa dia berlutut. Partisi terjatuh, dan orang-orang berbadan tegap yang membawa pemukul bisbol dan pipa besi muncul.
Sekretaris yang menjaga pintu juga mengeluarkan pisau lipat dan mendekat dengan tatapan membunuh. Kartikasari dengan tenang memeriksa jam tangannya. Tepat 10 menit setelah ia masuk, waktunya operasi dimulai. Waktu yang tepat. Seorang berbadan tegap di depan mengayunkan pemukul bisbolnya seperti baling-baling helikopter. Suara angin yang berat membelah ruangan, tetapi tubuh bagian atas Kartikasari sudah menghindar. Tanpa ragu, ia menerobos masuk dan menghantam ulu hatinya. Saat orang itu terhuyung-huyung, Kartikasari merebut pemukul bisbol yang jatuh dari tangannya di udara. Dengan gerakan memutar, ia menghantam sendi lutut orang berikutnya dengan tepat. Aarg! Kakiku! Suara tulang yang retak bergema di dalam ruangan. Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah perburuan sepihak oleh seorang mesin pembunuh. Gerakan Kartikasari begitu efisien hingga mengerikan. Sekretaris terakhir mengeluarkan pisau dari sakunya dan menyerang dengan membabi buta. Namun, Kartikasari melempar pemukul bisbol di tangannya dan menghadapinya dengan tangan kosong. Saat pisau tajam mengarah ke lehernya, ia memutar tubuhnya dengan lentur untuk menghindar. Lalu merebut dan memelintir pergelangan tangan lawannya. Krak! Suara tulang yang patah terdengar mengerikan, dan pisau itu jatuh ke lantai. Tanpa memberinya kesempatan untuk berteriak, Kartikasari membanting sekretaris itu ke meja tempat Marco duduk. Perang! Piring-piring mahal pecah berkeping-keping. Situasi berakhir dalam sekejap. Di antara orang-orang yang terengah-engah, hanya ada Kartikasari yang berdiri dengan tatapan membunuh dan Marco yang mundur ketakutan. Bos, sampah-sampahnya sudah kubersihkan? Tinggal kita berdua. Kartikasari menepuk-nepuk seragamnya yang sedikit berantakan dan mendekatinya. Marco dengan wajah pucat dan tangan gemetar mencoba mengambil ponsel dari sakunya. Kau membuat kesalahan. Kau tahu siapa aku? Kakak-kakakku adalah Kapolres dan Panglima Divisi. Dengan satu panggilan telepon, menyingkirkan orang sepertimu itu mudah. Oh, ya? Coba telepon kakak-kakakmu yang hebat itu. Mereka tidak akan mengangkatnya. Apa? Omong kosong apa ini? Tepat pada saat itu, terdengar suara sirene dari luar jendela. Itu bukan suara mobil polisi biasa. Itu adalah suara sirene mobil polisi militer yang berat dan mengintimidasi. Pada saat yang sama, di kantor PT Jaya Konstruksi di kota, di tempat brankas rahasia Marco berada, operasi juga sedang berlangsung. Pasukan bersenjata bertopeng merobek pintu gulung yang terkunci rapat dengan linggis. Mereka adalah tim khusus polisi militer yang telah direkrut Kartikasari sebelumnya dan junior-junior terbaiknya dari Kopassus. Masuk, lawan akan dilumpuhkan. Para preman yang sedang berjudi di dalam kantor tidak berdaya di hadapan kekuatan tim khusus dan dilumpuhkan di lantai. Perwira operasi Kartikasari langsung menuju ke brankas. Ini dia harta karunnya. Perwira operasi memasukkan tanggal lahir dan nama mobil Marco yang telah diketahui Kartikasari dengan meretas laptop kepala dinas penerangan. Klak. Pintu brankas yang berat terbuka. Di dalamnya, tidak hanya ada tumpukan uang tunai, tetapi juga puluhan buku catatan ganda, USB, dan daftar gratifikasi seks para perwira tinggi militer. Bingo! Ini bom nuklir. Perwira operasi melapor melalui radio. Komandan, sudah kami amankan. Buku catatan, daftar, dan berkas video, semuanya ada. Kami segera menuju ke lokasi. Kembali ke restoran Taman Gunung. Mendengar laporan dari earphone-nya, sudut bibir Kartikasari tertarik sinis. Kerja bagus. Langsung ke sini. Ia menatap Marco dan berkata dengan dingin. Kau dengar? Brankasmu sudah dibobol. Tali penyelamat yang begitu kau andalkan itu. Kaki Marco lemas dan ia jatuh terduduk di lantai. Jika buku catatan itu terungkap, bukan hanya dirinya, tetapi juga para pejabat tinggi yang menerima suap akan hancur. Salah saya. Kolonel. Bukan. Kak, saya akan ganti rugi semuanya. Uang di rekening rahasia saya berikan semua. Tolong jangan ungkap buku catatan itu. Kartikasari berjongkok dan mencengkeram kerah baju Marco. Sudah kubilang tadi, aku ini serigala. Serigala tidak akan mengibaskan ekornya hanya karena diberi daging busuk. Beraninya kau menyuap seorang prajurit yang hidup dari kehormatan para seniornya yang telah gugur. Saat itu, polisi militer menyerbu masuk. Angkat tangan. Bergerak,
Kami tembak. Saat Marco diseret pergi dengan tangan di borgol, Kartikasari mengucapkan kata-kata terakhirnya. Nasi penjara jauh lebih keras daripada daging itu. Kunyah baik-baik. Setelah Marco dibawa pergi, Kartikasari menatap tas berisi uang yang telah terbakar. Aroma kemenangan terasa manis, tetapi ini belum berakhir. Insiden yang kemudian dikenal sebagai Gerbang Dieng ini mengguncang seluruh militer. Letnan Kolonel Arif Prakoso ditangkap, dan Panglima Divisi diberhentikan. Namun, mata Kartikasari tertuju pada halaman terakhir buku catatan, KDC, Kolonel Danu Cahyono, backing sejati Marco dan puncak dari semua korupsi. Kepala Staf Kodam saat ini dan mantan perwira dari Pusat Logistik Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Danu Cahyono. Musuh bebuyutannya sejak di Kopassus, dia adalah bos terakhirnya. Di ruang komandan, telepon Kartikasari berdering. Dari Kepala Staf Personel Markas Besar Angkatan Darat. Garuda. Kolonel Kartikasari, siap. Kolonel Kartika. Kau jadi bintang, karena insiden ini. Bahkan Panglima TNI memperhatikanmu. Suara di seberang telepon terdengar rahasia dan berat. Suatu kehormatan yang tidak pantas saya terima. Saya hanya melakukan tugas sebagai prajurit, jawab Kartikasari dengan datar. Ngomong-ngomong, Kolonel, atasan tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar. Alasannya, jika banyak jenderal yang jatuh, wibawa militer akan merosot. Ada tawaran untukmu dipromosikan ke jabatan pusat. Syaratnya, kasus Brigjen Danu Cahyono ditutup di sini. Seperti yang diduga, hanya memotong ekornya. Taktik khas untuk mengorbankan yang kecil dan membiarkan yang besar tetap hidup. Senyum sinis tersungging di bibir Kartikasari. Bapak Kepala Staf Personel, katakan, apakah dengan menutupi luka yang sudah membusuk dengan kain sutra, baunya akan hilang? Pada akhirnya, tulang-tulangnya akan ikut membusuk dan seluruh tubuhnya harus diamputasi. Saya tidak mengenakan seragam ini untuk tawar-menawar. Keheningan yang berat terdengar dari seberang telepon. Kau akan menyesal. Brigjen Danu adalah calon panglima berikutnya. Jika kau menjadikannya musuh, karier militermu akan berakhir hari ini. Titik akhir karier militer saya, akan saya tentukan sendiri, saya tutup teleponnya. Tut. Kartikasari tanpa ragu meletakkan gagang telepon. Matanya berkilat dingin seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Perang frontal, ya? Ia mengeluarkan buku catatan rahasia dari laci mejanya yang paling dalam, dan menekan tombol intercom. Semua komandan batalion, segera berkumpul di ruang komandan dengan perlengkapan lengkap, waktu 5 menit. Sementara itu, di ruang kerja markas Kodam, Brigjen Danu Cahyono dengan santai menenggak whisky meskipun mendengar berita penangkapan Marco. Marco itu tidak akan berani buka mulut. Dia tahu apa yang akan terjadi pada anak istrinya jika dia bicara. Namun, ketenangan Brigjen Danu tidak bertahan lama. Ia dengan gugup melonggarkan dasinya dan menelepon langsung Komandan Polisi Militer. Saya Kepala Staf. Segera bawa pasukan polisi militer ke Resimen 23. Si perempuan Kartikasari itu melakukan pembangkangan dan membocorkan rahasia militer. Tangkap dia segera. Surat perintahnya akan saya urus. Seret dia, meskipun harus dengan menjambak rambutnya. Ia berencana menjebloskan Kartikasari ke sel tahanan dan menghancurkannya selamanya dengan bukti palsu. Ia akan memberinya pelajaran tentang betapa menakutkannya kekuasaan. 1 jam kemudian, dengan suara sirene yang meraung-raung, mobil-mobil polisi militer Kodam menyerbu ke pos penjagaan resimen. Namun, barikade tertutup rapat, dan moncong-moncong senjata para prajurit jaga yang sangar menyambut mereka. Buka pintu. Kami polisi militer Kodam. Apa kalian semua mau masuk sel tahanan karena membangkang perintah? Kapten polisi militer berteriak melalui pengeras suara. Saat itu, barikade terbuka, dan bukan jeep, melainkan Kolonel Kartikasari yang berjalan keluar. Di belakangnya, 200 prajurit elit resimen bersenjata lengkap berbaris seperti benteng raksasa. Aura mereka begitu mengintimidasi. Kartikasari seorang diri, menghadang iring-iringan mobil polisi militer. Ini adalah unit di bawah komando saya. Penyusupan ilegal tanpa surat perintah yang sah akan dianggap sebagai tindakan agresi, dan akan langsung ditembak. Kapten polisi militer dengan marah melompat turun dari mobil. Kolonel, ini perintah khusus dari Kepala Staf Kodam.
Apa Anda membangkang? Kami akan menangkap Anda sekarang juga. Para polisi militer mengeluarkan tongkat pemukul dan borgol dan mengepungnya. Situasi genting, pertumpahan darah antar sesama prajurit nyaris terjadi. Kartikasari tidak berkedip sedikit pun dan berkata dengan dingin, "Perintah yang diberikan Danu Cahyono itu sendiri ilegal. Apakah menjadi anjing penjaga penjahat adalah keadilan bagi kalian? Polisi militer, perempuan ini benar-benar sudah gila. Hei, seret dia." Saat para polisi militer hendak menyerang, Kartikasari menunjukkan layar ponselnya kepada mereka. "Berhenti. Semua situasi ini sedang disiarkan langsung melalui hotline Kementerian Pertahanan dan jaringan siaran seluruh unit." Apa? Wajah kapten itu menegang. "Dan satu lagi. 10 menit sebelum kalian berangkat, daftar Danu Cahyono yang saya miliki telah dikirimkan ke pembawa berita utama jam 9 malam. Uang haram dari perusahaan alutsista miliaran rupiah dan bukti pengadaan rompi anti peluru yang tidak layak pakai, semuanya." Saat itu, radio kapten berteriak, "Hei, segera kembali. Operasi dibatalkan. Beritanya sudah tersebar. Kepala Staf Danu Cahyono sekarang sedang ditangkap oleh penyidik kejaksaan. Semuanya sudah berakhir. Cepat kembali." Wajah kapten polisi militer menjadi pucat pasi. Ia menatap Kartikasari dengan bingung. Ia berdiri kokoh seperti gunung. "Kau dengar? Anjing pemburu yang kehilangan tuannya, pulanglah dengan ekor di antara kedua kaki." Kapten polisi militer menggigit bibirnya dan buru-buru memerintahkan pasukannya untuk mundur. Saat mobil-mobil polisi militer itu kabur, para prajurit resimen yang tadinya tegang bersorak-sorai. "Hidup Komandan Kartikasari! Kartikasari!" Para prajurit mengangkat senapan mereka ke udara dan meneriakkan namanya. Kartikasari berbalik menghadap para prajurit. Matanya sedikit bergetar. Semua prajurit, perhatian. Lapangan upacara langsung menjadi hening. Hari ini, yang kalian pertahankan bukanlah seorang komandan resimen. Kalian telah mempertahankan kehormatan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tidak tunduk pada kekuasaan yang korup. Aku sangat bangga pada kalian. Garuda, Garuda, Garuda. Teriakan yang seolah merobek langit malam. Dieng bergema. Malam itu, adegan Brigjen Danu Cahyono yang mengenakan seragam tahanan dan diikat tali disiarkan langsung ke seluruh negeri. Insiden yang disebut Operasi Pembersihan Dieng ini menjadi awal dari reformasi militer. Malam harinya, di rumah dinas sambil menonton berita, Kartikasari membuka sekaleng bir. Tring, sebuah pesan masuk. Dari teman seangkatannya yang menjadi sekretaris pribadi Panglima TNI, yang telah melalui suka duka bersama sejak di Kopassus. "Kerja bagus, ular berbisa. Panglima mencarimu. Bersiaplah untuk mendapatkan bintang di pundakmu." Kartikasari tersenyum tipis dan menenggak birnya. Bintang tidak penting. Ia hanya melakukan tugas sebagai prajurit. Bagi Kartikasari, nilai yang benar-benar penting bukanlah kehormatan yang muluk-muluk. Semangkuk sup hangat di piring nasi para prajurit besok pagi, pakaian hangat yang kuat untuk menahan dinginnya. Dieng, itu saja sudah cukup. Namun, ia belum menyadari bahwa saat bintang tersemat di pundaknya, rahang politik yang lebih mengerikan dan besar dari kehormatan sebagai prajurit telah menganga menunggunya. Penangkapan Brigjen Danu Cahyono bukanlah akhir, melainkan awal. Di dalam sel tahanan yang dingin, keserakahan Danu Cahyono tidak berhenti. Ia memanfaatkan jalur legal pertemuan dengan pengacara untuk melepaskan anjing-anjing pemburunya di kegelapan. Tujuannya hanya satu, buku catatan korupsi asli dan hard disk yang dipertaruhkan nyawa oleh Kartikasari. Jika itu bisa dimusnahkan, ia bisa bebas dengan alasan tidak cukup bukti. Pukul 3 dini hari, di tengah keheningan yang aneh di mana bahkan suara angin pun tidak terdengar, 5 bayangan menyusup melalui pintu belakang markas. Mereka adalah tentara bayaran swasta yang pernah dilatih secara diam-diam oleh Danu saat masih di Kopassus. Untuk menghindari terdeteksi karena suara tembakan, di tangan mereka ada belati yang tajam dan pipa besi yang berat. Targetnya adalah brankas ganda yang tersembunyi di balik dinding ruang komandan di lantai 2. Atas isyarat pemimpin mereka, 2 orang menguasai lobi lantai 1, dan 3 orang lainnya naik ke lantai 2 seperti hantu. Penyusupan yang sempurna. Namun, mereka melakukan kesalahan fatal.
Mereka tidak tahu bahwa pemilik sarang harimau yang mereka masuki ini bukan sekadar komandan biasa, melainkan mesin pembunuh manusia terburuk yang pernah dilahirkan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kartika Sari. Saat para penyusup itu hendak menyentuh gagang pintu ruang komandan di lantai 2, klik, suara kunci yang dibuka dari dalam memecah keheningan. Sebelum para penyusup yang terkejut itu sempat bersiap-siap, pintu terbuka perlahan dan Kartika Sari muncul dari dalam kegelapan. Ia tidak mengenakan seragam yang tidak nyaman, melainkan pakaian taktis hitam pekat, dan penampilannya begitu alami seolah menjadi bagian dari kegelapan. Tamu tak diundang, ya? Apa aku harus menyuguhkan teh hangat sebagai sopan santun? Suaranya sedingin es. Pemimpin yang terkejut itu berteriak, bunuh dia. Sekarang juga. Begitu perintah diberikan, 3 orang serentak menyerang dengan aura membunuh. Di koridor yang sempit, bilah-bilah pedang perak menari-nari. Namun, Kartika Sari tidak berkedip sedikit pun. Saat orang di depan menusukkan belati ke perutnya, tubuh bagian atasnya meliuk dengan aneh dan menghindari serangan. Terlalu lambat, Kartika Sari merebut pergelangan tangan orang itu, memelintirnya, lalu menghantamkan wajahnya ke dinding beton. Brak! Dengan suara tumpul, orang pertama dilumpuhkan. Segera setelah itu, orang kedua mengayunkan pipa besi berat ke atas kepalanya. Kartika Sari dengan cepat menghindar dan mengeluarkan tongkat teleskopik dari sakunya. Trak! Dengan suara ringan, tongkat teleskopik terbuka, dan klang. Percikan api keluar saat beradu dengan pipa besi. Ini bukan sekadar adu kekuatan. Kartika Sari memanfaatkan kekuatan lawannya untuk menggoyahkan keseimbangannya, lalu menghantamkan ujung tongkat teleskopiknya tepat ke ulu hatinya yang tidak terlindungi. Karena rasa sakit yang luar biasa, orang itu bahkan tidak bisa berteriak dan berguling-guling di lantai. Pemimpin terakhir yang tersisa berdecak dan mengeluarkan pedang panjang yang diasah tajam dari sakunya. Cara ia memegang pedang berbeda. Terasa aura teknik membunuh yang telah dipelajarinya dengan susah payah saat di Kopassus. Senior, kemampuan Anda masih sama seperti saat masih aktif. Saya kagum. Melihat orang itu tersenyum sinis, Kartika Sari menatapnya dengan tatapan menghina. Di antara juniorku, tidak ada sampah sepertimu. Setelah melepas seragam yang terhormat, yang kau lakukan hanya menjadi pencuri di gang belakang, selama menghasilkan uang, apapun bisa dilakukan. Bukankah itu profesional sejati? Pemimpin itu menyerang dengan teknik pedang yang memukau sambil mengoceh. Kecepatannya jelas berbeda dari yang lain. Saat Kartika Sari lengah, lengan baju taktisnya robek dan darah segar mengalir di lengannya. Lumayan juga. Tapi kau membuat kesalahan fatal. Kartika Sari tiba-tiba menjatuhkan tongkat teleskopik di tangannya ke lantai. Melihatnya dengan tangan kosong, mata pemimpin itu berbinar. Mati kau? Saat serangan pamungkas yang mengarah ke jantungnya datang, pupil mata Kartika Sari membesar seperti binatang buas. Alih-alih menghindari pedang, ia dengan cepat menyambar pergelangan tangan orang itu dengan kedua tangannya. Dan dengan berat badannya, ia memelintirnya ke arah yang berlawanan dengan jangkauan gerak sendi. KRAK, suara patah yang mengerikan bergema di koridor. AAAAARGH, pemimpin itu berteriak kesakitan dan melepaskan pedangnya. Tanpa memberinya jeda, Kartika Sari menghantam dagunya dengan lutut. Tubuhnya melayang di udara dan jatuh ke lantai, seperti boneka. Profesional? Jangan bercanda. Kau hanya seorang preman yang menjual jiwamu demi uang. Saat Kartika Sari mengatur napasnya yang terengah-engah dan membersihkan darah di lengannya, sisa-sisa anggota tim yang menunggu di lantai 1 berlari ke atas karena mendengar teriakan. Namun, yang mereka lihat hanyalah rekan-rekan mereka yang sudah dilumpuhkan dengan mengenaskan dan Kartika Sari yang berlumuran darah berdiri di tengah kekacauan. Orang-orang yang ketakutan itu mundur, tetapi kedua ujung koridor sudah dikepung oleh pasukan siaga 5 menit bersenjata lengkap. Berhenti, tangkap semuanya. Ini akan menjadi hadiah balasan yang sangat istimewa untuk Danu Cahyono. Keesokan paginya, di ruang interogasi Kejaksaan Militer, Brigjen Danu Cahyono menikmati kopi paginya dengan perasaan kemenangan. Ia yakin bayang-bayangnya telah memusnahkan semua bukti tadi malam. Hei, penyidik, lepaskan aku sekarang. Tidak ada bukti, kan? Jangan menahan orang seperti ini. Saat itu, pintu besi yang berat terbuka, dan Kolonel Kartika Sari, dengan lengan dibalut perban,
masuk seperti malaikat maut. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Lengan kirinya dibalut perban tebal, tetapi matanya berkilat tajam. Memecah keheningan di ruang interogasi, Kartikasari angkat bicara. "Bagaimana tidur Anda semalam, Senior Danu?" Wajah Brigjen Danu Cahyono yang duduk terikat di kursi besi menjadi muram. Kolonel rendahan beraninya memanggilku Sojang. "Kenapa aku dibawa ke sini? Tamu-tamu istimewa yang senior kirimkan untuk saya, sudah saya sambut dengan sangat hangat. Mereka memberikan pengakuan yang sangat menarik." Kartikasari melempar tablet militer ke meja besi dengan suara keras. Di layar, diputar video pemimpin tentara bayaran yang berlumuran darah menangis ketakutan. Brigjen Danu Cahyono yang menyuruh kami. Tolong selamatkan saya. Dia menyuruh kami membunuh Kolonel Kartikasari dan memusnahkan barang bukti. Pupil mata Brigjen Danu bergetar hebat, dan cangkir kertas di tangannya sudah remuk tak berbentuk. Ini rekayasa. Kau menyiksa mereka untuk mendapatkan pengakuan palsu. Menyiksa? Saya hanya berbicara dengan mereka secara legal dan sopan, dengan cara Kopassus. Selain itu, kami juga menemukan rekaman percakapan dengan suara berat senior di kamera dashboard mobil mereka. Perintah pencurian, suap, dan percobaan pembunuhan, tuduhannya sangat banyak. Bibir Brigjen Danu bergetar. Skakmat yang sempurna. Menukar kehormatan prajurit dengan tumpukan uang kotor, dan bahkan tega menusuk punggung junior yang disayanginya. Anda tidak pantas menyandang bintang di pundak Anda, Kartikasari berkata dengan dingin dan bangkit berdiri. Bayangannya seolah menelan Brigjen Danu. Sampai jumpa di pengadilan militer. Saat itu, saya tidak akan memanggil Anda senior, tapi narapidana nomor 3521, Danu Cahyono. Saat Kartikasari meninggalkan ruang interogasi, terdengar suara meja yang terbalik dan teriakan seperti binatang dari belakangnya. Namun, di luar pintu besi kedap suara yang berat, bahkan suara tikus pun tidak terdengar. Insiden ini kemudian dikenal sebagai pertempuran Dieng kedua, dan menjadi awal dari pembersihan besar-besaran yang akan tercatat dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia. Kisah kepahlawanan Kolonel Kartikasari menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan para prajurit tidak lagi memanggilnya penyihir Garuda yang menakutkan, melainkan Dewi Pelindung Baja yang melindungi mereka. Waktu berlalu, dan musim semi tiba di Dieng. Angin Siberia yang menusuk tulang berhenti, dan di tanah resimen ke-3 yang berbau darah, kabut hangat mulai muncul. Penghakiman yang adil itu kejam dan teliti. Danu Cahyono divonis 15 tahun penjara, pangkatnya diturunkan menjadi prajurit 2, dan diberhentikan dengan tidak hormat para bawahannya. Letkol Arif Prakoso dan Sersan Mayor Budi Hartono juga ikut masuk penjara. Resimen ke-3 yang telah dibersihkan dari korupsi mengalami perubahan total. Di kantin, setiap hari ada lauk daging. Dan gudang logistik dipenuhi dengan peralatan hangat terbaru. Mata para prajurit berbinar, dan tidak ada lagi prajurit yang menangis karena ketidakadilan. Di ruang komandan, Kartikasari sedang membereskan barang-barang terakhirnya. Di atas meja yang kosong, hanya ada selembar surat resmi berstempel Panglima TNI. Promosi menjadi Brigadir Jenderal dan penempatan sebagai Kepala Staf Operasi Komando Pasukan Khusus. Pimpinan militer yang mengakui kemampuannya yang luar biasa memberinya beban berat sebagai seorang jenderal. Tok. Siap, Komandan. Sudah selesai berkemas? Bintara utama baru yang ditunjuk langsung oleh Kartikasari sebagai pengganti Sersan Mayor Budi masuk. Dengan kepribadian yang lurus seperti bambu, ia adalah salah satu bawahan yang paling dipercaya Kartikasari. Ya, sudah waktunya pergi. Pergi tanpa penyesalan saat waktunya tiba adalah kebajikan seorang prajurit, bukan? Meskipun berkata dengan tenang, mata Kartikasari yang menatap keluar jendela tampak berkaca-kaca. Para prajurit yang telah berjuang bersamanya di tengah kenyataan yang lebih dingin dari musim dingin yang lalu. Mereka bukan sekadar bawahan, melainkan jantungnya. Komandan? Seluruh prajurit telah berbaris di lapangan upacara. Mereka menunggu perintah terakhir Anda. Kartikasari mengenakan baretnya dan menatap dirinya di cermin. Tatapan ular berbisanya kembali tajam. Ayo. Di lapangan upacara, 2.500 prajurit resimen ke-3 berbaris dengan rapi. Rasa tidak percaya dan sinisme yang terlihat saat upacara pelantikan beberapa bulan yang lalu telah hilang, hanya tersisa rasa hormat dan kesedihan.
Angin musim semi bertiup ke arah Kartikasari yang naik ke podium. Saat ia mengambil mikrofon, terdengar teriakan yang menggema di lapangan upacara. Garuda, teriakan hormat yang lantang seolah menembus langit Dieng. Kartikasari menatap wajah para prajurit satu persatu. Di barisan depan, terlihat Surya Adi dengan pangkat kopral yang gagah. Di pergelangan tangannya, jam tangan yang telah dikembalikan oleh Kartikasari berkilauan terkena sinar matahari. Musim dingin yang lalu begitu dingin, tapi kita bertahan dengan kehangatan satu sama lain. Kita berjuang melawan ketidakadilan dan keserakahan di dalam yang lebih menakutkan daripada musuh dari luar, dan kita menang. Suara Kartikasari penuh kekuatan. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan resimen ke-3 yang kucintai. Tapi ingatlah, seragam yang kalian kenakan lebih berharga dari barang mewah manapun, dan keringat kalian adalah masa kini dan masa depan bangsa. Tentara yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak akan bisa melindungi negara. Kalian adalah tombak paling tajam dan perisai paling kuat yang melindungi Republik Indonesia. Tanamkan kebanggaan itu di dalam hati kalian. Selesai. Di tengah keheningan, Kopral Surya Adi dari barisan depan berlari keluar dan berteriak sekuat tenaga. Terima kasih, Komandan. Kami tidak akan melupakan jasa Anda. Itu seperti memicu ledakan. Dari mana-mana, terdengar teriakan tulus dari para prajurit. Kami hormat, Komandan. Sehat selalu. Kami cinta Komandan. Bintara Utama yang terkejut mencoba menenangkan mereka, tetapi Kartikasari dengan lembut menghentikannya dengan tangannya. Senyum cerah seperti bunga mekar di bibirnya, lebih hangat dari sinar matahari musim semi. Itu adalah senyum pertama dan terakhir yang ditunjukkan oleh Kartikasari sebagai manusia, bukan sebagai ular berbisa. Di dalam jeep yang meninggalkan pos penjagaan, Kartikasari terus menatap unit yang menjauh, hormat para prajurit jaga begitu tegap, dan tatapan mereka hidup. Garuda, selamat jalan. Mobil melaju di jalanan berliku Dieng. Air sungai yang membeku selama musim dingin telah mencair dan mengalir deras. Kartikasari mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyentuh nama-nama yang tersimpan, Surya Adi, Bintara Utama, dan para staf perwira yang telah berjuang bersamanya. Ia diam-diam menutup ponselnya. Sekarang, aku akan pergi ke medan perang yang lebih besar. Tatapan Kartikasari kembali dingin. Beban bintang di pundaknya terasa begitu berat. Tempat yang akan ia tuju adalah hutan yang dihuni oleh rubah-rubah yang lebih licik dari Danu Cahyono dan serigala-serigala yang lebih serakah dari Marco. Tapi ia tidak takut. Karena ia punya keyakinan yang harus dijaga, dan rekan-rekan yang mempercayai keyakinannya. Pengemudi yang sesekali melirik dari kaca spion dengan hati-hati angkat bicara. Jenderal, ekspresi Anda begitu serius. Mendengar pengemudi memanggilnya jenderal padahal ia belum resmi dilantik, Kartikasari tertawa kecil. Lihat ke depan dan menyetir saja. Perjalanan masih panjang. Siap. Saat pengemudi menginjak gas, mobil melesat dengan kecepatan tinggi. Pemandangan pegunungan Dieng yang terjal tertinggal di belakang, dan jalan raya yang lurus dan panjang terbentang di depan. Saat jendela diturunkan, bukan bau besi yang tercium, melainkan aroma tanah dan bunga yang harum memenuhi mobil. Itu adalah aroma kemenangan dan aroma musim semi yang menandai dimulainya legenda baru. Ular berbisa tidak tidur di musim dingin. Ia hanya meringkuk sejenak untuk melompat lebih tinggi dan lebih mematikan. Panglima Operasi Wanita pertama di Tentara Nasional Indonesia. Mitos Sang Ratu Baja, Kartikasari, baru saja dimulai. Mobil melaju menuju matahari terbenam yang merah menyala, dan kisah pahlawan yang mempertahankan tanah, Dieng menjadi legenda yang abadi.